prakteknya itu dapat kita lihat dalam seminar internet marketing, pelatihan desain web, kursus SEO. Sedangkan yang ketiga itu adalah aktivitas offline to online, itu lebih pada wirausahawan yang membuka bisnisnya secara offline dan kemudian mempromosikan produk atau jasanya melalui media sosial. Contoh yang paling nyata itu adalah toko baju online, toko aksesoris online. Ya, itu yang tadi kategori bisnis online. Tapi dalam prakteknya juga berkembang berbagai bisnis yang bisa kita sebutkan dan perlu diketahui, itu seperti PTC, pay to click, di mana orang melakukan klik dan melihat iklan yang ditayangkan, lalu dia mendapatkan uang. Ini bisa kita coba biar supaya betul-betul bisa merasakan bagaimana pay to click itu menghasilkan. Ini beda dengan kalau blogging. Kalau blog itu blogger menyediakan blognya atau websitenya sebagai media di mana advertiser mengalirkan iklan melalui blognya, dan kemudian bila ada yang mengunjungi blog Anda dan tertarik dengan iklan yang muncul di blog Anda dan mereka melakukan klik, maka Anda sebagai pemilik blog yang akan mendapatkan uangnya, sedangkan yang klik itu sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang sekarang tentang pay to click, itu Anda klik dan Anda menonton iklan atau banner yang ditayangkan kurang lebih 30 detik seperti itu, lalu Anda sebagai kliker dapat uangnya dan nanti dikumpulkan terus-menerus setiap hari sampai nominal tertentu baru bisa diambil. Selain PTC tadi, masih ada beberapa yang lain seperti pay to watch, dibayar karena menonton. Ada pay to write, dibayar karena Anda menuliskan sesuatu. Atau pay to review. Biasanya bisnis-bisnis seperti pay to watch itu ketika Anda menonton video yang ditayangkan, Anda akan mendapatkan income. Demikian pula untuk yang pay to write, menuliskan kisah cerita apapun yang diinginkan oleh pemilik blog, dan kemudian Anda sebagai penulis akan dibayar dengan nominal tertentu. Lalu ada pay to lead, juga ada pay to survey. Itu beberapa bisnis online yang bisa dicoba. Intinya adalah bahwa jenis-jenis bisnis online seperti yang baru saja disebutkan itu bisa menghasilkan. Hal lain yang perlu juga diperhatikan di dalam bisnis online oleh para pelaku bisnis online itu adalah soal undang-undang yang mengatur tentang bisnis, secara khusus bisnis online. Undang-undang yang mengatur bisnis online antara lain itu, pertama ada Undang-Undang Perdagangan yang disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 diatur tentang bisnis offline dan online, tapi secara khusus kalau untuk bisnis online itu terdapat dalam pasal 65. Itu intinya tentang data atau informasi yang disediakan oleh pengelola suatu bisnis online harus jelas dan benar, lengkap,
Misalnya identitas, persyaratan teknis, kualifikasi jasa atau produk yang ditawarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli, termasuk juga para pelaku bisnis online. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE tentang penyebaran informasi dan transaksi secara elektronik. Dinyatakan secara tegas di sana bahwa informasi dokumen elektronik hasil cetak merupakan bukti yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dan yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Diatur mengenai perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE, yang mana mengatur pelaku usaha dengan pelaku usaha dengan konsumen, pelaku instansi penyelenggara negara dengan pelaku usaha, atau konsumen dengan pelaku usaha. Hal ini berlaku juga untuk mereka yang mengelola marketplace. Jadi marketplace juga termasuk di dalam bisnis online, sehingga mereka perlu memperhatikan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tentu keberadaan undang-undang ataupun ini adalah kebijakan pemerintah dan itu sangat mendukung keberadaan bisnis online di Indonesia, sehingga para pelaku bisnis online harus mengikuti aturan. Selama ini semua bisa dilakukan, maka perkembangan bisnis online di Indonesia akan berkembang sangat baik di masa yang akan datang. Itu saja yang mau saya sampaikan kaitannya dengan jenis-jenis bisnis online dan legalitas bisnis online pada hari ini. Dan silakan review lagi materi yang sudah disampaikan baik di website, juga saya ada menyertakan sumber-sumber yang kita pakai di dalam pembelajaran ini. Semoga juga dikunjungi supaya betul-betul kita mendapatkan sebuah pemahaman yang komprehensif tentang bisnis online di Indonesia. Terima kasih atas perhatian.